pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Antar Pelajar. Tempat kita ngobrolin keresahan, harapan, dan kadang kebingungan khas pelajar. Di episode kali ini kita bakal bahas salah satu topik yang jujur aja deket banget sama kita. Dan kali ini aku gak sendirian, udah bareng sama salah satu teman kita yang baru aja lulus SMK. Lagi bingung nih mau lanjut kuliah atau kerja dulu. Langsung aja kita sambut Faren. Hai Ratu, halo juga semua pendengar podcast Ngobrol Antar Pelajar. Senang banget nih bisa diajak ngobrol hari ini. Aku kayaknya banyak unek-unek deh soal ini. Oke Faren, pertanyaan pertama nih. Kamu kan baru aja lulus ya. Nah, begitu lulus, apa perasaan pertama yang kamu rasain? Jujur lega banget kayak akhirnya. Tapi setelah itu mikir mau ngapain. Teman-teman udah pada tahu mau kerja atau kuliah. Tapi aku mikir aku telat mau ngapa-ngapain. Wah, relate banget. Aku juga pernah di posisi itu loh. Kayak baru lulus tuh semua udah nuntut kita buat tahu arah hidup. Padahal ya nggak semua orang tahu jawabannya. Iya benar, malah lebih pusing mikirin masa depan daripada ngerjain TKA. Fix, tapi menurut kamu kenapa sih momen setelah lulus tuh sering jadi momok? Karena itu titik awal kita tahu pilihan kita sekarang akan ngaruh sampai ke 5-10 tahun ke depan. Tapi di sisi lain kita gak tahu dunia kerja, belum punya pengalaman, kuliah juga gak kepikiran masih, jadi agak gelap gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal rencana. Sekarang kamu lagi nyusun apa, Ren? Aku punya beberapa opsi. Aku punya minat juga di psikolog, tapi aku juga punya minat di desain. Jadi aku membuat beberapa daftar. Yang pertama, pilih jurusan atau kuliah. Yang kedua, kalau gak kuliah harus ngapain. Yang ketiga, aku harus mempunyai skill apa dari sekarang. Wih, keren tuh. Jadi bukan cuma nunggu takdir ya, tapi kamu juga benar-benar bikin peta jalan gitu. Iya, aku coba ikut webinar, tanya senior, dan diskusi sama orang tua. Meski mereka bingung, biasa jawabnya. Dan mereka bilang, terserah kamu aja, asal kamu serius. Itu tuh jawaban pemungkas orang tua. Tapi setuju sih, ngobrol itu penting. Kadang insting itu datang saat ngobrol kan? Banget, malah teman biasanya ngasih ide bagus. Kayak kemarin tuh aku diajak bikin proyek kecil-kecilan. Jadi aku mikir, oh ini bisa jadi portofolioku nanti pas daftar kuliah atau kerja. Ya, rencana itu nggak harus langsung besar. Bisa juga dari hal kecil yang harus dikembangkan. Sekarang kita bahas tentang ekspektasi. Pasti kamu punya bayangan dong, hidup setelah lulus bakal kayak apa? Dulu aku mikir, begitu lulus aku akan dapat kampus, dapat kerja. Tapi kenyataannya takdir tak semudah itu. Duh, aku yakin banyak yang relate sih. Tapi kamu berhasil bangkit, gimana caranya? Aku berhenti bandingin diriku sama orang lain. Aku mulai fokus ke progresku, mulai dari kursus, membaca buku, membuat freelance desain kecil. Nggak mudah sih, tapi aku menikmati prosesnya. Keren banget. Realita emang kadang nggak sesuai ekspektasi, tapi justru itu yang buat kita bangkit. Oke Ren, kasih dong tips versi kamu buat teman-teman yang baru lulus dan lagi bingung mau lanjut kemana nih. Oke, yang pertama nggak apa-apa kalau kamu takut gak jadi apa-apa, itu aja. Yang kedua, jangan takut buat ekspor dan gagal. Dari situ kita belajar. Yang ketiga, fokus ke hal-hal kecil dan jangan lupa jaga mental ya. Wah, itu dalam banget. Terima kasih ya Faren udah mau sharing dengan jujur dan tulus hari ini. Sama-sama Ratu, makasih juga udah ngajak ngobrol. Semoga teman-teman yang mendengarin gak merasa sendirian ya. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan kita di episode kali ini. Buat kamu yang masih menyusun rencana setelah lulus, ingat, gak semua harus tahu jawabannya. Yang penting terus jalan dan terus belajar.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Ratu. Gue Parin. Sampai ketemu di episode Ngobrol bareng pelajar. Apilah jadi. Titik awal. Nah, Ya.